kita bakal membahas peristiwa bersejarah yang sangat terkenal di seluruh dunia. Hai sahabat R2 Indonesia, sebelum nonton video kita selanjutnya, kita cuma pengen ingatkan, raih hadiah ratusan juta rupiah dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng di bawah ini untuk merebut hadiah ratusan juta rupiah dari kita. Selamat menonton teman-teman. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat R2 Indonesia dimanapun Anda berada. Kali ini kita program baru, khusus program yang tayang di hari Jumat Berkah, dimana program ini terkhusus untuk membahas sejarah-sejarah Islam, topik Islami, dan info-info soal Islam yang terviral, terhits, yang mungkin belum Anda ketahui. Insya Allah kita akan bahas dengan cukup menarik, cukup fun, dan berdasarkan beberapa kutipan-kutipan dari beberapa sumber-sumber untuk membahas sejarah Islami. Nah, tapi sebelum kita masuk ke konten yang sejarah Islam, saya Diki Marsaid cuma pengen ingatkan untuk semua penonton dan sahabat R2 Indonesia dimanapun Anda berada, untuk tidak lupa subscribe channel kita, like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng kuning di bawah sebelah kiri agar kalian bisa update video terbaru dari kita setiap hari. Dan insya Allah ini adalah episode pertama untuk sejarah Islam, dan kalian akan dapat setiap episode terbaru soal Islam di hari Jumat Berkah. Nah, hari ini di episode 1 sejarah Islam kita bakal membahas peristiwa bersejarah yang sangat terkenal di seluruh dunia, sejarah yang sangat viral, sejarah yang sangat kontroversi, dan sejarah sangat yang membanggakan umat Islam. Nah, kali ini kita akan membahas kisah penaklukan sebuah negara, sebuah kota yang sangat terkenal di seluruh dunia. Kalian bisa tebak kota apa? Bukan. Ya, ini adalah negara atau kota Konstantinopel, di mana sejarah ini berlangsung di tahun 1451 Masehi, tepatnya di tanggal 7 Februari. Nah, kali ini ceritanya semuanya berdasarkan soal penaklukan Konstantinopel. Nah, pada saat Konstantinopel berdiri, ada Sultan Mehmed II diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah pada tanggal 5 Muharram 855 Hijriah. Nah, itu sama dengan 7 Februari 1451 Masehi. Nah, program besar yang langsung dicanangkan beliau ketika menjabat sebagai Khalifah adalah satu nih. Beliau mau menaklukkan Konstantinopel. Setelah menjabat Khalifah, maka sudah saatnya program yang dicanangkan tersebut beliau lancarkan dan laksanakan. Nah, semua yang dilakukan Sultan bukan semata-mata gila akan kekuasaan atau pengen menguasai suatu negara, pengen menguasai suatu tempat, tapi dalam rangka dakwah Islam serta merealisasikan bisyara Rasulullah SAW. Nah, sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pasukan yang menaklukkannya itu, dan baiknya pasukan adalah pasukan itu. Ini adalah kutipan dari hadis riwayat Ahmad. Nah, langkah pertama dari Sultan Mehmed ketika Sultan Muhammad melakukan sebuah rancangan untuk menaklukkan Konstantinopel, beliau mewujudkan cita-citanya adalah melakukan kebijakan militer yang pertama, dan politik tentunya.
Yang paling penting politiknya ini bukan politik dalam negeri, karena beliau harus memaparkan politik kebijakan politik luar negeri yang tentunya strategis. Ia juga memperbarui perjanjian dan kesepakatan yang telah terjadi dengan negara-negara tetangga dan sekutu-sekutu militernya. Nah, pengaturan ulang perjanjian tersebut bertujuan menghilangkan pengaruh kerajaan Bisatum Romawi di wilayah-wilayah tetangga Utsmaniyah, baik secara politis maupun militer. Nah, Sultan Muhammad II atau Sultan Mehmed juga menyiapkan lebih dari 4 juta prajurit yang akan mengepung Konstantinopel. Ini bukan sebuah perang apa segala macam. Ini adalah visi misi gimana bisa mendapatkan kota Konstantinopel dengan cara yang sangat diplomatis. Nah, dari 4 juta pasukan ini, Sultan Mehmed akan mengepung Konstantinopel dari darat tentunya. Pada saat mengepung benteng Bizantium, banyak pasukan Utsmani yang gugur karena kuatnya pertahanan benteng tersebut. Nah, pengepungan berlangsung tidak kurang dari 50 hari. Benar-benar menguji kesabaran dari pasukan Utsmani, menguras tenaga, pikiran, dan pembekalan serta materi mereka. Nah, kalian bisa tahu, pertahanan yang tangguh dari kerajaan besar Romawi ini terlihat sejak mula sebelum musuh mencapai benteng tersebut. Bizantium itu telah memagari laut mereka dengan rantai yang membentang dari ujung dan menanjung tanduk emas yang tentunya sekitar wilayah Utsmaniyah, dan ini tidak mungkin bisa menyentuh benteng Bizantium kecuali dengan melintasi rantai tersebut. Nah, kalian tahu akhirnya Sultan Muhammad atau Sultan Mehmed menemukan ide yang ia anggap merupakan satu-satunya cara agar bisa melewati pagar tersebut. Kalian tahu idenya apa? Ide ini mirip dengan yang dilakukan oleh para pangeran Kiev yang menyerang Bizantium di abad ke-10. Nah, para pangeran Kiev ini menarik kapalnya keluar ke Selat Bosporus, mengelilingi Galata dan meluncurkan kembali di tanduk emas. Akan tetapi, pasukan mereka tetap dikalahkan oleh orang-orang Bizantium Romawi. Nah, Sultan Muhammad atau Sultan Mehmed melakukan dengan cara yang lebih cerdik lagi. Ia menggandeng 70 kapalnya melintasi Galata ke Muara setelah meminyaki batang-batang kayu. Hal itu beliau lakukan dalam waktu yang sangat singkat dan tidak sampai 1 malam. Kalian bisa bayangkan kecerdikan Sultan Mehmed untuk menaklukkan Konstantinopel. Nah, di pagi hari setelah mereka olesi minyak, Bizantium kaget, bukan kepalang, dan tentunya mereka sama sekali tidak mengira Sultan Muhammad atau Sultan Mehmed dan pasukannya dapat menyeberangi kapal-kapal mereka melewati jalur darat. 70 kapal diseberangkan lewat jalur darat. Ini kapal loh, lewat jalur darat yang biasanya pakai laut. Dia lewatin kapal 70 untuk lewat darat untuk bisa naklukkan benteng ini. Nah, dan paling penting, darat ini, pertanyaan dari teman-teman Romawi, kok bisa kapalnya ini ngelewatin itu sedangkan darat ini ditumbuhi pohon-pohon yang besar. Nah, ternyata Sultan Mehmed juga menebangi pohon tersebut, dan menyeberangkan kapal-kapal dalam waktu 1 malam. Dan itu adalah sesuatu yang mustahil menurut si Romawi. Akan tetapi Sultan Mehmed dapat melakukan itu. Dan kalian tahu, setelah kapal itu dapat menyeberang ke lautan, peperangan dahsyat pun terjadi. Benteng tanduk emas atau Golden Horn yang tak tersentuh sebagai simbol kekuatan Bizantium itu akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian. Akhirnya kerajaan besar yang berumur 11 abad itu jatuh ke tangan kaum muslimin.
Nah, peperangan besar itu mengakibatkan 265.000 pasukan Islam gugur, wafat secara tentunya masuk syahid. Dan pada tanggal 20 Jumadil Awal 857 Hijriah bersamaan dengan 29 Mei 1453 Masehi, Sultan Al-Ghazali Muhammad berhasil memasuki kota Konstantinopel. Nah, sejak saat itulah ia dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih, seorang pejuang penakluk Konstantinopel. Saat memasuki Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya dengan gagah. Lalu yang pertama beliau lakukan adalah sujud tanda syukur kepada Allah setelah ia menuju ke gereja Hagia Sophia dan memerintahkan mengganti menjadi masjid. Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota, pusat pemerintahan kerajaan Utsmani, dan kota diganti namanya menjadi Istanbul yang saat ini kalian tahu bernama Turki. Itu ibu kota Turki. Nah, baik itu tadi adalah kisah singkat penaklikan dari kota Konstantinopel sebagai kisah Islam yang kalian bisa dapat, yang kalian bisa nonton, dan yang kalian bisa nikmati dari program kita di Sejarah Islam. Nah, menurut Anda, apalagi yang kita pengen bahas setelah Konstantinopel dan Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II? Kalian pengen bahas apa? Komen di bawah. Nah, untuk semua sahabat R2 Indonesia yang sudah nonton episode pertama Sejarah Islam, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian suka, dan kita ingatkan lagi untuk jangan lupa subscribe, share, like, dan komen agar kalian bisa update semua program kita dari Senin sampai Minggu. Semua kita akan memberikan sebuah kenangan dan video yang terbaik buat Anda semua. Saya pamit undur diri, saya Diki Marsaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sahabat R2 Indonesia sudah menonton video kita barusan. Kita cuma ingatkan untuk dapat video update terbaru, untuk jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terus nyalakan lonceng di bawah ini untuk dapat update video terbaru dari kita. Sampai jumpa lagi teman-teman.